Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 7 mata kuliah ekonomi wilayah perkotaan hari ini, izinkan saya dan rekan saya untuk memaparkan materi mengenai RPS hari ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 305 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Faisal Setiawan dan rekan saya Agita Verliana Samsudin. Pada RPS ke-7 hari ini, bahasan kita adalah proses dan produk perencanaan perkotaan. Nah, dalam pembahasan ini ada 3 agenda. Yang pertama, proses perencanaan kota secara umum. Yang kedua, produk perencanaan kota. Yang ketiga, proses penyusunan RT/RW. Nah, yang pertama adalah proses perencanaan kota secara umum. Sebelumnya kita review dulu pengertian dari perencanaan kota. Perencanaan kota adalah penyiapan dan antisipasi kondisi kota pada masa yang akan datang dengan titik berat pada aspek spasial dan tata guna lahan yang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan, atau singkatnya yaitu perencanaan kota adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dalam perencanaan kota sendiri terdapat beberapa pendekatan, yaitu yang pertama rasional komprehensif model, yang kedua disjointed incrementalist, yang ketiga middle range model, yang keempat collaborative rationality. Selanjutnya adalah karakteristik perencanaan. Yang pertama adalah karakteristik perencanaan bersifat siklis. Maksudnya adalah perencanaan merupakan rangkaian tahapan kegiatan yang menjembatani perumusan tujuan dengan implementasi. Hasil, permasalahan, dan pelajaran dalam implementasi perencanaan akan dijadikan umpan balik ke perencanaan selanjutnya. Karakteristik yang kedua adalah tahapan dan kegiatannya saling terkait. Dalam hal ini, proses dari perencanaan tidak hanya mempengaruhi tahapan terdekat, namun mempengaruhi proses perencanaan secara menyeluruh. Maka dari itu, komunikasi secara intens dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan. Nah, yang karakteristik ketiga adalah setiap tahapan tidak selalu sekuensional. Maksudnya adalah suatu tahapan dapat dilompati, tergantung situasi dan kondisi pada saat pelaksanaannya di lapangan. Hal tersebut dapat terjadi karena suatu hambatan, seperti contohnya tidak cukup waktu, komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah implikasi proses perencanaan. Yang pertama, perencanaan tidak hanya membuat dokumen rencana. Maksudnya, perencanaan lebih melibatkan banyak hal daripada sekedar membuat suatu dokumen rencana. Di sini rencana dapat dikatakan sebagai perangkat atau tools, sebagai perwujudan atau cara dalam mencapai suatu tujuan atau goals. Rencana dilakukan dengan fleksibel secara meluas. Implikasi yang kedua yaitu perencanaan tidak hanya dilakukan sekali. Maksudnya, perencanaan sebagai proses akan berlangsung secara terus-menerus dengan berkesinambungan dari perencanaan satu ke perencanaan selanjutnya. Yang ketiga adalah peran perencanaan penting sehingga harus melibatkan banyak pihak. Maksudnya,
Perencana atau planner merupakan siapa saja yang terlibat dalam suatu jenis kegiatan perencanaan. Perencana bukan hanya tergantung pada profesional planner, namun juga melibatkan semua pihak seperti politisi, birokrasi, administrator, swasta, dan tentunya masyarakat itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah tahapan perencanaan. Di sini adalah tahapan perencanaan secara umum yang dikemukakan oleh Terry Moore. Nah, tahapan ini dimulai dari identifikasi persoalan. Identifikasi persoalan merupakan penentuan kesenjangan antara apa yang ada dengan apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran. Nah, tujuan di sini merupakan pernyataan yang bersifat kualitatif terkait capaian yang diinginkan, sedangkan sasaran di sini adalah merupakan pernyataan spesifik yang terukur dan mempunyai kerangka waktu pencapaian tertentu. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Perencanaan untuk proses pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan tanpa didukung oleh informasi yang memadai, maka dibutuhkan data di sini. Data digunakan untuk menentukan kesenjangan, evaluasi alternatif, dan umpan balik untuk siklus perencanaan berikutnya. Yang keempat adalah analisis data dasar dan proyeksi. Nah, analisis data dilakukan melalui 3 hal, yaitu analisis data dasar, analisis perakiraan, dan analisis skenario. Analisis data dasar dilakukan dengan mengenali perilaku dinamis objek dengan menilai keadaan atau kondisi masa lalu secara historis dan masa sekarang. Analisis perkiraan dapat dilakukan berdasarkan data historis untuk memperkirakan keadaan bila tidak dilakukan intervensi. Semakin panjang historis data akan semakin baik. Sedangkan analisis penyusunan skenario, analisis ini bersifat prediktif. Analisis ini menghasilkan berbagai prediksi dari berbagai alternatif atas keadaan yang akan datang. Tahapan selanjutnya adalah identifikasi alternatif, yang dilakukan dengan mendiskusikan berbagai alternatif rencana yang sesuai dalam perencanaan tersebut. Terdapat 3 jenis alternatif. Yang pertama, no action alternatif. Yang kedua, alternatif yang didasarkan pada kebijakan. Dan yang ketiga adalah alternatif baru. Nah, yang tahap selanjutnya adalah evaluasi dan seleksi alternatif. Tahap ini dilakukan dengan cara menganalisis sejumlah alternatif dengan maksud untuk menunjukkan keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif secara komparatif serta meletakkan dalam kerangka yang logis. Untuk evaluasi alternatif terdapat beberapa kriteria yang dipertimbangkan seperti biaya, manfaat, efektivitas, efisiensi, administrasi, legalitas, dan lain-lain. Nah, tahap selanjutnya adalah tahapan implementasi. Implementasi di sini adalah penerjemahan atau perwujudan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di awal untuk program atau proyek yang spesifik. Tahap selanjutnya adalah pemantauan. Pemantauan dilakukan dengan pengukuran bagaimana progres dalam pelaksanaan suatu rencana itu. Nah, selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi berarti adalah menilai kinerja pelaksanaan rencana yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dapat berupa evaluasi ongoing ataupun evaluasi ex post. Dalam evaluasi perencanaan, kriteria utama yang harus diperhatikan adalah mengenai efisiensi dan efektivitas rencana itu sendiri. Nah,
terkait dengan perencanaan kota, secara sederhana tahapan tersebut bisa kita kelompokkan menjadi berikut, yaitu 1-6 adalah perencanaan tata ruang, nomor 7 adalah pemanfaatan ruang, dan nomor 8 dan 9 adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, ini adalah keterangan dari tahapan perencanaan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Agita. Silahkan, Agita. Oke, selanjutnya pada section 2 ini akan dibahas mengenai produk perencanaan kawasan perkotaan. Mengenai kawasan perkotaan, di sini akan bahas berdasarkan 2 peraturan, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kawasan perkotaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kawasan perkotaan yang berstatus administrasi daerah kota. Yang kedua, ada kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten. Yang ketiga, ada kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan. Yang keempat, ada kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah-daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, yaitu tentang penyelenggaraan penataan ruang. Yang pertama, ada kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan kabupaten. Yang kedua, ada kawasan perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten kota pada 1 atau lebih wilayah provinsi. Selanjutnya, tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan. Rencana tata ruang kawasan perkotaan ini dapat dibagi menjadi 3 jenis rencana, dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Yang pertama, ada rencana struktur. Rencana struktur ini merupakan arahan tata ruang kawasan perkotaan metropolitan. Yang kedua, terdapat rencana umum, yaitu arahan tata ruang kawasan yang harus dilindungi, dibudidayakan, serta diprioritaskan pengembangannya. Bentuknya berupa RT/RW. Dan yang ketiga, ada rencana rinci. Rencana rinci ini terdiri dari rencana detail dan rencana teknik. Selanjutnya, ada hierarki produk perencanaan tata ruang berdasarkan keputusan Menteri Permukiman, Prasarana dan Sarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002, yaitu tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan. Pada hierarki ini, yang pertama, ada rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan. Yang kedua, ada rencana umum tata ruang kawasan perkotaan. Selanjutnya, ada rencana rinci yang meliputi rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan rencana teknik ruang kawasan perkotaan. Selanjutnya, ada RT/RW kota. RT/RW kota ini merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi. Nah, RT/RW kota ini berisi yang pertama ada tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota. Yang kedua ada rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi pada pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Yang ketiga ada rencana pola ruang wilayah kota, yaitu pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang keempat, ada penetapan kawasan strategis wilayah kota, yaitu pada kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis sumber daya alam atau teknologi tinggi, kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis lainnya. RT/RW yang kelima, yaitu ada arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, yaitu berisi perwujudan
rencana struktur ruang, perwujudan rencana pola ruang, dan perwujudan kawasan strategis kota. RT/RW yang terakhir yaitu yang keenam, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota, yaitu terdapat ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif, ketentuan pemberian disinsentif, dan ketentuan sanksi. Selanjutnya ada rencana struktur ruang kota. Rencana struktur ruang kota ini adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi wilayah jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya. Pada rencana struktur ruang kota ini terdapat 3 jenis, yaitu pada pusat pelayanan kota, yang artinya pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan atau regional. Yang kedua ada subpusat pelayanan kota, yaitu pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan administrasi yang melayani sub-wilayah kota. Dan yang ketiga ada pusat lingkungan, yaitu pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan administrasi pada lingkungan kota. Terdapat gambar tentang peta ilustrasi pola ruang kabupaten kota. Selanjutnya ada rencana pola ruang kota. Rencana pola ruang kota ini adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RT/RW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 tahun mendatang. Rencana pola ruang kota ini terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Yang kedua ada kawasan budidaya yang merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Selanjutnya ada rencana detail. Rencana detail tata ruang kota atau RDTK merupakan rencana secara terinci berisi kebijakan pengembangan penduduk, pemanfaatan ruang, dan tingkat pelayanan bagi wilayah kota. RDTK ini merupakan perencanaan untuk bagian kota perkotaan yang disebut bagian wilayah perencanaan atau BWP. BWP adalah bagian dari kabupaten kota dan wilayah dan kawasan strategis kabupaten kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RT/RW kabupaten kota yang bersangkutan. RDTR ini berlaku dalam jangka waktu 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 tahun. Rencana detail tata ruang kota atau RDTK ini berisi tujuan penetapan BWP, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan sub BWP yang diprioritaskan, dan ketentuan pemanfaatan ruang. Selanjutnya, pada section 3 ini akan membahas proses penyusunan RT/RW kota dan perkotaan. Pada proses penyusunan RT/RW terdapat 5 tahap proses. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada pengumpulan data dan informasi, yang ketiga ada pengolahan dan analisis data, tahap keempat ada penyusunan konsep RT/RW, dan yang kelima ada pembahasan raperda. Pada tahap yang pertama ini, yaitu tahap persiapan, kegiatannya meliputi pembentukan tim penyusunan RT/RW baik dari pemerintah maupun dari ahli,
kajian awal data sekunder yang meliputi review RT/RW sebelumnya, persiapan teknis, serta pemberitahuan kepada masyarakat. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap pengumpulan data dan informasi. Data yang di sini yang dimaksud terdapat data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data-data dari aspirasi masyarakat, kondisi lahan, bangunan, dan sebagainya. Lalu data sekunder meliputi peta dasar dan peta tematik, serta data lainnya seperti kependudukan, ekonomi, lingkungan kota, izin pemanfaatan, dan lain sebagainya. Lalu pada tahap ketiga, yaitu tahap pengolahan dan analisis data. Kegiatan tahap pengolahan dan analisis data meliputi analisis kebijakan spasial dan sektoral, pendudukan dan peran kota, fisik wilayah, kependudukan yang meliputi proyeksi, migrasi, kualitas SDM, dan sebagainya. Lalu ada ekonomi, seperti potensi dan keanggulan, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan sebagainya. Lalu, tahap yang keempat ada tahap penyusunan konsep RT/RW. Tahap ini yaitu berupa penyusunan alternatif konsep rencana atau sketsa spasial, serta pemilihan konsep rencana. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap penyusunan dan pembahasan raperda. Tahap ini berupa penyusunan naskah akademik, penyusunan raperda, dan pembahasan raperda yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pemahaman materi. Sekian, terima kasih. Semangat teman-teman untuk menyiapkan UTS dan sampai jumpa.